Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Hati kita limpah dengan syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang kita sudah lewati dalam segala aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Dan hingga pada pagi hari ini kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya pusat penyembahan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Puji Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak di
kuasa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ini hidup kami. Kami beri yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan seluruh tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Berambil alihlah ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena inilah yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh bersalaman di samping kiri kanan. Hari ini masih suasana tahun baru. Dengan sukacita yang dahsyat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Membawa hidup kita, membawa tubuh roh jiwa kita. Ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
Puji Tuhan. Persembahan pujian dari seluruh sektor 3 yang ada, saya persilakan untuk mempersembahkan pujiannya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari sektor 3. Bukan dengan kuat kita bisa melangkah dalam setiap perjalanan hidup kita. Ada tangan Tuhan yang menopang setiap hidup kita, amin. Ada tangan Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita, amin, haleluya. Masih rindunya memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari bagi kita bersama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tembus, sebab Tuhan menopang. Tuhan menetapkan
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Terus dalam hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengecewakan sedetik pun dalam hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi tujuan kita. Dia tahu apa yang menjadi maksud dalam setiap doa-doa kita. Dialah kekuatan kita. Dialah perisai kita. Dialah gunung batu. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Seindah pelangi sehabis hujan. Yes Tuhan. Janjimu untuk masa depanku. Makasih Tuhan. Walau ada yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Puji Tuhan. Kasihmu Tuhan indah penuh dengan harapan. Yes Tuhan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, Renungkan pujian ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. bukan dengan kuatku Tanpa ku Tuhan dalam setiap berlahan. Kita tidak ada apa-apa yang Bukan dengan kuatku Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan yang datang memberikan kita kemampuan dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Dari awal katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Pada yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku.
Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pendengaran kami, ruangan ini, bahkan Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Terpujilah akan Tuhan. Urapan khusus ada pada hamba-Mu yang akan berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat jumpa kembali setelah kami absen 2 minggu, saudara-saudara. Lalu ya, absen 2 minggu tidak menyampaikan firman, dan selama seminggu kami ada di kota Manado dan kembali beberapa hari lalu dalam keadaan yang baik dan selamat. Terima kasih buat dukungan doa jemaat Tuhan sehingga kami boleh berdiri lagi di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dalam minggu ini saudara-saudara, mulai tanggal 7 kalau tidak salah 7 Januari, dunia dihebohkan dengan satu fenomena yang terjadi di Los Angeles, saudara-saudara, Amerika Serikat. Kami boleh membayangkan karena kami pernah pergi 2 tahun lalu ya di sana, dan mendengar dan melihat di layar kaca maupun melalui medsos bagaimana kota itu dilanda oleh api yang besar. Kebakaran yang belum pernah terjadi sehebat itu, yang telah membawa kerugian yang besar. Area yang terbakar kalau tidak salah saya dengar itu 40 ribuan hektar dan 12.000 lebih rumah yang terbakar, belum kendaraan. Dan sampai tadi pagi saya coba lihat ada 27 jenazah yang sudah ditemukan. Ini merupakan fenomena yang sangat menggemparkan dunia, dan berbagai tudingan yang kita dengar saudara-saudara. Ya, ada yang berkata karma, ada yang berkata itu hukuman Tuhan, dan lain sebagainya. Memang saudara-saudara, tak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dunia ini tanpa pengetahuan Tuhan. Kalau itu terjadi di Amerika, saudara-saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau tahu. Tapi kita perlu belajar pada firman Tuhan. Ada bencana yang merupakan hukuman, tapi ada juga bencana merupakan teguran atau nasihat atau peringatan, saudara-saudara. Di dalam Alkitab mencatat seperti itu. Misalnya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paulus menulis tentang apa yang pernah dialami oleh satu bangsa yang dipilih Tuhan, yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itulah bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka, saudara-saudara, begitu banyak hal yang mereka alami. Dan Paulus berkata semuanya itu sudah dicatat. Untuk apa, saudara-saudara? Bukannya sebagai sebuah bukti sejarah, tetapi dikatakan menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tadi ditulis ayat 10, mereka bersungut-sungut, saudara-saudara. Mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan menegur mereka, saudara. Dalam Bilangan 11 ayat 1, 2, 3, coba kita lihat. Bilangan 11 ayat 1, 2, dan 3.
Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di depan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Satu ketika bangsa Israel sudah jenuh dengan makanan yang terus sama, saudara-saudara, mana setiap hari mana. Lalu mereka ingat apa yang pernah mereka makan, minum, dan nikmati di tanah Mesir. Ada bawang merah, ada bawang putih, labu, ketimun, lain-lain sebagainya, rempah-rempah. Saudara, mereka ingat itu. Lalu mereka bersungut-sungut. Lalu kita lihat di sini Tuhan murka. Lalu Tuhan menurunkan api. Ini sebagai teguran, saudara. Dan khusus bagi kita gereja Tuhan, itu telah ditulis menjadi peringatan bagi kita. Jadi mungkin apa yang terjadi di LA itu, saudara-saudara, sebuah peringatan bagi kita. Ada banyak pemberitaan, banyak versi, saudara-saudara. Ada yang mengatakan itu terjadi oleh karena adanya satu ungkapan atau ucapan dari seorang selebriti yang sedang mengadakan sebuah show, ya. Ya, saudara baca, saudara tahu apa yang terjadi itu. Lalu mereka membuat presentasi. Mungkin ada yang dinilai, diberikan angka. Lalu angka 0 itu diberikan kepada Tuhan. Tuhan itu punya angka 0, saudara-saudara. Itu sebuah penghinaan sebenarnya, bukan? Ya, kira-kira kalau toh itu benar, tapi ada di tayangan, saudara-saudara. Saudara bisa baca itu. Sebuah penghinaan. Masa Tuhan punya nilai 0? Itu sama dengan blow on itu, saudara. Kalau saya sih dinilai 0, ya betul, nggak ada artinya apa-apa, saudara. Tapi kalau Tuhan, Dia pencipta alam semesta, pencipta hidup para selebriti, saudara-saudara, yang hidup dalam kemewahan. Dan kalau toh itu merupakan teguran, ya Tuhan mencintai mereka. Tuhan mengajar supaya bertobat. Bisa bilang amin, saudara? Dan itu peringatan bagi saya dan kita semua. Diingatkan. Kita jangan dibutakan dengan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Tuhan itu ada, saudara-saudara. Hanya orang yang bebal, orang yang pendosa itu yang berkata Tuhan tidak ada. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Dia yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, sehingga kita ada sampai hari ini. Tidak ada alasan untuk kita berbangga diri seperti mereka. Seandainya itu yang menyebabkan api Tuhan turunkan, saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Karena memang Tuhan tidak mau dipandang enteng. Tuhan tidak suka. Firman-Nya saja kalau kita pandang remeh, saudara-saudara, punya akibat. Amsal 13 ayat 13, apa dikatakan di sana? Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Orang yang remehkan firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita juga meremehkan firman, baik firman yang tertulis, yang diberitakan, saudara-saudara, itu punya akibat. Pasal 16 ayat 20, coba pasal 16 ayat 20.
Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi firman kita harus perhatikan. Dasar kata perhatikan adalah hati. Tatkala firman diberitakan, upayakan firman itu mendarat di hati kita. Ya memang masuk pendengaran, sebentar diolah oleh pikiran, dipahami, lalu itu harus turun ke dalam hati kita. Jadi kita tidak boleh meremehkan firman. Terus sebabnya kemarin dalam doa Ibu Gembala menyentil supaya dalam suasana ibadah kita harus menaruh perhatian dan hormat. Tidak harus jalan keluar masuk. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan. Jangan remehkan pemberitaan firman Tuhan. Karena ada akibat kalau kita meremehkan firman Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7, Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, kalau tadi ucapan memberi nilai kepada Tuhan 0, ini mengejek Tuhan, mempermainkan Tuhan. Dalam sepintas tayangan itu saya lihat mereka tertawa terbahak-bahak, saudara-saudara. Padahal ya negara yang percaya Tuhan, tapi perilaku mereka sudah berubah. Mungkin karena kondisi alam, kekayaan, kemewahan. Saudara-saudara, malumlah selebriti yang selalu menjadi pusat perhatian begitu banyak orang. Mereka sering mendengar sanjungan-sanjungan, saudara-saudara, sehingga ya, sudah seperti itu. Berbahaya, saudara-saudara. Apalagi kalau menjurus kepada Mazmur 10 ayat 4. Mazmur 10 ayat 4. Maka kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Dan iblis memang berupaya supaya mencuci otak kita, supaya kita tidak percaya kepada Allah. Allah tidak ada. Tapi saya dan saudara yang hadir pada saat ini, saudara-saudara, saya akan menyerahkan anak setelah pemberitaan firman. Oke, saya tahu. Oke. Tapi kita tidak berani mengatakan seperti itu. Amin. Itu batang hidung ke atas itu orang pongah itu, sombong. Kalau kita memiliki segalanya, kita mempunyai status sosial mungkin yang baik, status pendidikan yang baik, saudara-saudara, semua adalah kemurahan Tuhan. Tidak harus membuat kita memandang remeh Tuhan. Itulah sebabnya dalam beribadah kita perlu belajar menghormati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, karena Allah itu memang dikatakan api yang menghanguskan. Hadiratnya menghanguskan, saudara-saudara. Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dia tidak suka kalau kita nomor duakan.
dia harus prioritas dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita telah meremehkan Tuhan. Mungkin tidak percaya Tuhan menjamin kita, melindungi kita. Nyanyian-nyanyian yang kita sudah persembahkan tadi, ada nyanyian yang mengatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tetap pelihara saya dan saudara. Bisa bilang amin saudara? Haleluya. Itulah sebabnya dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan kita. Di saat-saat kita mungkin kesulitan secara ekonomi, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Haleluya. Bisa bilang amin saudara? Ya. Kita harus menghargai firman. Apa yang diucapkannya pasti ia akan lakukan. Itu sebabnya tadi Galatia 6 ayat 7 berkata, Tuhan tidak biarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai, saudara-saudara. Saya pernah mendengar, saudara-saudara, ada 6 peristiwa yang menyangkut pribadi-pribadi yang meremehkan Tuhan. Mungkin sudah beberapa tahun lalu itu di media sosial ada, saudara-saudara. Pembuat kapal Titanic itu Tuan Thomas namanya. Pada selesainya kapal itu dibuat tahun 1912, siap akan dilayarkan dengan pelayaran perdana. Maka seorang jurnalis mewawancarai Tuan Thomas ini, saudara. Sejauh mana hebatnya kapal itu, saudara-saudara? Sejauh mana hebatnya kapal itu? Dia berkata, dengan teknologi yang sudah dimiliki saat itu, membangun kapal Titanic, kapal penumpang yang terbesar dan yang termewah dan yang tercanggih di saat itu, tidak akan bisa tenggelam. Tuhan pun katanya tidak bisa menenggelamkan. Pada pelayarannya bulan April kalau tidak salah tahun 1912 dari Eropa menuju Amerika Serikat. Pada pelayaran hari yang keempat, kapal itu menabrak sebuah gunung es. Lalu kapal itu pecah dan tenggelam. Dia dengan pongahnya berkata bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Padahal otaknya yang sekecil ini, itu pemberian Tuhan sehingga dia mampu menciptakan kapal itu. Lalu dia sudah menghina Tuhan bahwa Tuhan tidak mampu menenggelamkan, saudara-saudara. Itu bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudara-saudara. Ada juga seorang calon presiden di Brasil tahun 1980. Dia kandidat yang terkuat waktu itu. Dan dia pernah berkata, kalau saja suara saya 500.000 yang memilih saya orang yang terkuat. Tuhan pun tidak bisa mengalahkan saya. Dan memang dia terpilih. Tapi beberapa hari kemudian, saudara-saudara, sebelum pelantikan, dia meninggal dunia. Ucapan kita Tuhan dengar.
Bahkan dalam Mazmur 139 yang belum kita ucapkan sekalipun Tuhan sudah tahu. Haleluya. Terus sebabnya kita perlu menghargai hadirat Tuhan. Kita belajar menghargai hadirat Tuhan karena itu adalah api kemuliaan Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Dia, api itu adalah kemuliaan Tuhan bagi kita, yang terus memurnikan saya dan saudara seperti orang yang memurnikan perak. Dalam Sakaria pasal 13 ayat 8 dan 9, kita akan dimurnikan sebagai perak. Apa yang memurnikan sebuah logam? Tidak lain selain api, saudara-saudara. Dan api hadirat Tuhan yang terus kita nikmati dan alami, itu lambat laun memproses kita untuk tampil sebagai pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita harus menghargai hadirat Tuhan. Mari kita terus menata hidup ini dalam ibadah. Kita hargai sebuah ibadah, saudara-saudara. Apalagi firman Tuhan yang diberitakan. Supaya kita menaruh hormat, hargai firman Tuhan yang diberitakan. Sebab hadirat Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan datang, saudara-saudara, Dia datang dengan api kemuliaan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Kita dari 6 ayat 6 supaya lebih lengkap. Ayat 6 mundur. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi hadirat Tuhan, saudara-saudara, itu api yang menyala-nyala. Bagi kita, memurnikan kita. Kita menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Itu kita menikmati, saudara-saudara, apinya Tuhan. Bukankah waktu rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, ada lidah-lidah api hinggap di atas mereka. Itu sebuah gambaran. Kalau Roh Kudus di dalam diri saya dan dalam diri saudara, sama dengan itu ada apinya Tuhan dalam diri kita. Itu sebabnya ada ayat dalam perjanjian lama, jangan padamkan apinya Tuhan. Haleluya. Kalau Ia datang, dikatakan akan datang sebagai api yang bernyala-nyala. Minggu pertama pada tahun ini, saudara-saudara, kita sudah bicara mengenai langit dan bumi baru. Bumi yang tua ini akan hancur semuanya. Sudah siap, Tuhan sudah siapkan. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 5, coba. 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Disimpan, nanti akan dibinasakan dengan api. Air bah tidak lagi, saudara-saudara.
Tuhan tidak hukum lagi seperti zaman Nuh, tapi disimpan untuk api. Tuhan simpan ini bumi, saudara-saudara. Tuhan masih pelihara ini bumi. Mazmur 119 ayat 90. Mazmur 119 ayat 90. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Apa maksudnya, saudara-saudara? Tuhan setia menjaga bumi ini, menegakkan bumi sehingga tetap ada. Di sini ada gambaran bahwa satu kali kelak tidak akan ada lagi bumi, langit bumi yang kita diami sekarang. Dikatakan akan diganti dengan yang baru. Haleluya. Mazmur 75 ayat 3. Mazmur 75 ayat 3. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Jadi Tuhan masih jaga bumi. Tunggu waktunya, saudara-saudara. Apinya, saudara, akan memusnahkan langit dan bumi yang lama ini. Karena sudah dinubuatkan baik dalam kitab Yesaya, juga Nabi Rasul Yohanes sudah menulis akan ada langit dan bumi baru. Dan semuanya ini nanti akan dibinasakan oleh api kemuliaan Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang segala yang ada, termasuk bumi ini masih ditopang Tuhan. Tuhan masih tegakkan tiang-tiangnya, Tuhan masih menjaga. Tapi satu waktu kalau saatnya tiba, langit dan bumi ini akan diganti yang baru. Saya ikuti khotbah minggu lalu di YouTube bahwa secara teknisnya kita alami bagaimana kenyataan itu. Kami berharap supaya dengan kebenaran firman ini makin kuat iman kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan masih menjaga, akan datang masanya. Kalau Tuhan datang, saudara-saudara, dikatakan dengan api. 1-2 ayat lagi, saudara-saudara. Dan hadirat Tuhan, dikatakan itu panasnya itu 7 kali panasnya sinar matahari. Yesaya 30 ayat 26. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, seperti terang matahari terik. Jadi bulan kan itu sejuk kalau malam. Tapi kalau Tuhan datang, dikatakan hadirat Allah itu dikatakan akan 7 kali lipat. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. 7 kali panasnya matahari, saudara-saudara. 2 kali saja kita tidak mampu di luar sana. Apalagi di Palu ini dekat Katulistiwa. Apalagi 7 kali, saudara-saudara. Tidak ada yang mampu, saudara-saudara, hadirat Allah. Tapi bagi orang percaya, hadirat ini adalah kemuliaan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapa yang mampu hidup di dalam hadirat Allah yang panas seperti ini, saudara-saudara? Yesaya 33 ayat 14.
Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Ya, siapa yang bisa tinggal di panasnya matahari 7 kali? Kalau diukur dengan Celsius atau Fahrenheit, kita tahu panasnya matahari di Palu ini mungkin 32 derajat, mungkin kalau di Celsius. Kalau 3 kali sudah 90-an. Air mendidih 100 derajat. Kalau 7 kali 30, 210. 200 derajat Celsius, siapa mampu dia? Tidak ada, saudara-saudara. Tapi umat ketebusan Tuhan akan ada dalam hadirat Tuhan ini. Bisa bilang amin? Ayat 15. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran. Ini yang mampu hidup. Tadi dalam ayat 14 dipertanyakan, siapa yang mampu hidup di hadirat Allah yang panasnya 7 kali panasnya matahari? Siapa yang bisa hadir? Ayat 15 sebagai jawabannya, orang yang hidup dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus sudah disalib, telah membenarkan kita di hadirat Tuhan. Jadi kita mari bertumbuh di dalam kebenaran itu, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan yang kedua, yang berbicara dengan jujur. Jadi siapa yang hidup di hadirat Allah adalah orang yang bicara dengan jujur. Lawan yang tidak jujur adalah dusta. Yohanes 8 dikatakan bahwa iblis itu adalah bapa segala pembohong, bapa dusta. Saudara, dusta ini paling kalau kita tidak mawas diri gampang sekali, karena lidah ini tidak bertulang. Gampang sekali kita mengucapkan yang tidak benar. Tapi begitu kita lahir baru, kita diobahkan Tuhan. Haleluya. Lidah kita dijinakan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan dunia kejahatan itu adalah lidah. Lidah dolak-dalik, lidah yang bicara tidak benar alias dusta. Bahkan sering dari mimbar juga ada orang bisa berdusta, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kita semua orang yang sudah dibenarkan. Jadi siapa yang bisa tinggal di hadirat, kepanasan hadirat Allah itu adalah orang yang sudah dibenarkan. Kemudian orang yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, tidak suka peras-peras orang. Peras orang itu artinya untung yang tidak halal, suka peras orang. Tapi jemaat eklesia tidak ada yang suka peras orang. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tidak suka menerima hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Orang yang suka disuap, saudara-saudara, itu tidak bisa tinggal di hadirat Allah. Pilkada saja, saudara-saudara, sangat dilarang ada serangan fajar. Tapi toh masih ada, saudara, dengan berbagai cara supaya bisa menang, saudara-saudara. Ya, dengan terus terang itu suapkan, apapun caranya, saudara-saudara. Suap. Bukan saja sampai di pemerintah,
sekarang menyelusup ke dunia-dunia kerohanian, saudara-saudara. Berbahaya. Jadi jangan menyuap dan jangan terima suap. Dua-dua salah. Dua-dua salah, saudara. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Tidak mau dengar, artinya tidak terlibat pembicaraan untuk penumpahan darah. Penumpahan darah artinya pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, benci orang saja nilainya sama dengan membunuh, saudara-saudara. Jadi jangan kita bicarakan soal itu. Tidak suka mendengar rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Inilah orang-orang yang mampu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya dan saudara yang sudah dibenarkan, mari kita melangkah maju iring Tuhan, menanti kedatangannya yang penuh dengan kemuliaan itu. Kita menantikan karena kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bisa bilang amin? Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau mawas diri. Kita mau berdoa bersama, Tuhan, layakkan kami masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Oh indahnya atau oh mulianya hadirat-Mu. Ada lagu itu dan kami siapkan, anak mau diserahkan. Oh mulia kami baik Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku
Engkaulah Allahku. Inilah maksud kita menyerahkan anak, supaya dalam usia dini, dalam hidupnya, dia sudah tertanam dalam rohnya adanya Allah yang kita sembah siang dan malam. Seperti Daud mengatakan bahwa dari sejak lahir, bahkan dari kandungan saja dikatakan, ibuku sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan bersama-sama. Setelah itu kita masuk dalam pujian dan penyembahan selanjutnya. Puji Tuhan. Terimalah. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, akan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya ajak kita semua bangkit berdiri dalam doa bersama di hati kita, bahwa anak ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum tangan hamba-Mu diletakkan atas kehidupan anak ini, kuduskan tangan hamba-Mu biar menjadi saluran berkat untuk anak ini sejak usia dini Tuhan. Taruh di alam rohnya tentang keberadaan-Mu sebagai Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Dan melalui didikan ajaran orang tua nanti di kemudian hari, dia akan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih. Saya menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Anak Erin Yosepin Topa ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat-Nya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan ada padanya, hikmat, akal, budi, kekuatan kepada kedua orang tuanya untuk merawat dan mendidik anak ini di jalan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan orang tua boleh kembali. Oke. Oh mulianya hadir. Oh mulia hadirat
kedatangan kita, kehadiran Tuhan. Kita adalah baiknya. Kita memuja Dia, haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam memenuhi tempat ini, katakan lagi, memenuhi tempat ini, katakan lagi, memenuhi hidup ini, angkat suaramu, sembah Dia, biar hadiratnya turun memenuhi kita. Haleluya. Kami sembah. tangan yang meriah.
Haleluya bagi Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan kami menikmati hadirat Tuhan. Bawa kami dalam suasana penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Agar apa yang kami lakukan Tuhan sesuai kebenaran firman-Mu. Kami berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami menikmati Tuhan dalam hidup ini. Olehnya saat ini kami percaya Tuhan sudah melawat kami dengan firman dan hadirat-Mu. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terpujilah akan Tuhan. Sukacita surga menjadi bahagian kami sekalian pada hari ini. Terima kasih, dan umat-umat Tuhan yang akan membawa korban persembahan balas berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membawa persembahan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kanan saya, di tengah dan di kiri. Silih berganti untuk kita nyanyikan pujian yang sudah disiapkan untuk persembahan dijalankan. Kita bersaudara dalam Yesus.
kasih dari Yayasan Sahabat Orang Sakit atau SOS atau SOS, saudara, untuk kita bisa memahami, mengerti, dan kita sudah pernah mendengar di Palu ini ada rumah singgah. Itu adalah follow up daripada kegiatan ini, dan untuk selanjutnya lebih jelas kita dengarkan dari kekasih yang membawahi atau dari bisa ditayangi videonya, ada video. Ya, salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kalau hari ini di gereja Eklesia ini kami boleh presentasi tentang pelayanan kami, Sahabat Orang Sakit. SOS sudah ada di Palu semenjak hampir 4 tahun. Bulan April nanti kita sudah 4 tahun. SOS adalah singkatan dari Sahabat Orang Sakit. Kami berdiri tahun 2008, jadi sudah hampir 17 tahun kami melayani orang-orang sakit. Artinya melihat orang sakit sebagai ladang misi. Kami bukan hanya mendoakan orang sakit, tapi mendampingi orang sakit sampai mereka sembuh, pulang ke rumah, ke keluarga, atau kembali ke rumah Bapa. Itulah pelayanan kami, saudara, dan di dalam pelayanan ini kami punya membangun rumah-rumah singgah. Sekarang ada 12 rumah singgah dan 4 rumah singgah sedang dibangun, yaitu di Surabaya, Bandung, Aceh, dan Bangka. Saudara, rumah singgah yang kami bangun adalah untuk orang-orang sakit yang tidak mampu, yang dirujuk dari daerah, dan banyak mereka karena ketidakmampuan, keluarga yang mendamping harus tidur di emperan rumah sakit. Mereka tidur lebih akhir dan bangun lebih awal karena rumah sakit harus dibersihkan. Dan saya melihat tidak sedikit mereka yang sakit, dan akhirnya mereka pulang padahal pasien belum sembuh karena pendampingnya sakit. Dan Tuhan taruh 4 tahun lalu di hati saya untuk membangun rumah singgah. Dan puji Tuhan, dari 4 tahun lalu sekarang sudah ada 12 rumah singgah dan 4 sedang diproses. SOS gak punya donatur, tapi sampai hari ini SOS bisa berdiri, itu anugerah Tuhan. Dan SOS bukan gereja, karena itu SOS bermitra dengan semua gereja untuk bersama-sama melayani orang sakit supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang baik dan mereka memuliakan Tuhan. Itulah tujuan pelayanan SOS. Misinya menguatkan orang sakit saat mereka mengalami sakit, kemudian melatih orang sakit, melayani orang sakit lainnya, dan kemudian mengutus orang sakit kembali ke gereja lokal, ke kotanya untuk menjadi berkat ketika mereka sudah disembuhkan. Nah, boleh kita lihat sedikit tayangan tentang SOS kalau udah bisa, kalau udah oke. Ya, dan SOS sudah ada di 128 kota dan 36 negara. Jadi kami melatih jemaat gereja, karena gereja itu kan Tuhan bilang tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan mereka akan menumpahkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Nah, makanya kita melatih orang percaya untuk kita keluar memenangkan orang-orang melalui masa sakitnya. Sudah? Oke, inilah SOS. Ada bahasa kata-katanya kok enggak ada?
Bapak Ibu, kami melayani hari-hari ini di SOS melalui sebuah tindakan kasih yang nyata. Jadi kami mendampingi orang sakit, kami memberi tumpangan tempat tinggal yang gratis semua sehingga mereka bisa nyaman berobat sampai sembuh di kota di mana mereka dirujuk, saudara. Dan SOS menyadari bahwa SOS bukan gereja, bukan siapa-siapa, jadi nggak ada orang. Jadi SOS bermitra di seluruh Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa dengan gereja-gereja lokal, ya, karena terlalu banyak orang sakit, ya, banyak kami kemudian terlewati karena apa? Kekurangan tenaga. Kami sangat mengimbau mari kita bersama-sama memenangkan kota kita melalui pelayanan orang sakit. Karena kalau masih sehat susah bertobat, nanti, tapi kalau udah sakit, udah mulai jual harta, mulai utang, takut mati, itu cepat. Jadi Tuhan katakan gini, menabur dan menuai terjadi seketika, hujan awal dan hujan akhir. Ini saya lihat di pelayanan orang sakit. Saudara, mari kita bersama-sama, kami mungkin bulan 4 nanti akan buka juga training, karena orang percaya perlu diperlengkapi untuk melayani, ya, dengan kuasa, ya, sebagai orang percaya, sehingga banyak orang merasa melihat Tuhan yang nyata, kasih Tuhan yang nyata. Itu yang kami lakukan. Itu saja yang kami mau sampaikan. Mari kita ambil bagian bersama-sama menyelesaikan, karena saya percaya gini, rumah singgah ini bukan untuk SOS, karena SOS tidak punya siapa-siapa. Rumah singgah ini untuk semua warga Sulawesi Tengah. Makanya ada yang berobat dari Buol, dari Toli-Toli, dari Luwuk, dari Poso, ya, dari Palolo, dari mana-mana mereka tinggal di rumah singgah dan mereka terharu. Dan kita tidak hanya menerima orang Kristen, tapi semua orang. Karena Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika mereka mengenal Tuhan melalui pelayanan kita, mereka pasti tidak akan benci gereja. Mereka tidak akan benci orang-orang percaya. Kenapa? Orang percaya berdampak dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala dan jemaat yang telah memberi kami kesempatan untuk presentasi tentang pelayanan SOS. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah pelayanan yang mulia, saudara-saudara. Tidak mudah ini, saudara-saudara, tentu tidak bekerja dengan tangan kosong. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin kita mau ambil bagian, saudara-saudara. Yang tergerak boleh ke depan bawahnya. Persembahannya kita khususkan untuk pembangunan yang ada di Tondok. Kita sudah lihat tadi, supaya pekerjaan ini kita boleh juga ambil andil di situ, saudara-saudara. Tuhan punya nama dipermuliakan. Kita lakukan dulu satu pujian. Kita menunggu kekasih-kekasih yang ada persediaannya di dompet. Silakan bawa berapa yang Tuhan gerakkan di hati saudara pada pagi hari ini. Kita bisa ke depan. Dalam Yesus kita bersaudara.
sekalian, untuk besok hari Senin doa Hana sudah dimulai lagi. Kemudian hari Rabu kebaktian Pelwap pada jam 5 sore, mengundang Pelprip, saudara-saudara. Jadi Pelprip itu pria, namanya pria diundang, terkecuali bukan pria jangan datang, saudara. Jadi Pelwap dan Pelprip akan gabung dalam ibadah, dan pada kesempatan itu kita akan menyusun pelayanan pria Pantekosta untuk jemaat Eklesia tahun ini. Kemudian sudah bisa dilaksanakan kesiapan keluarga muda hari Kamis, tetap kami beri hari Jumat. Oh ya, hari Jumat pemuda remaja saya kira belum dimulai karena ada pertemuan bersama pengurus, tapi untuk keluarga muda hari Kamis kalau sudah ada kegiatan silakan. Kemudian hari Jumat ada ibadah sektor 2 atau jemaat, mengundang jemaat. Pada hari Jumat itu ada keluarga yang berduka, Ibu Kadang ya, Ibu Kadang. Apa sektor 2 saja atau semua jemaat? Pelwap sama sektor, oke. Sektor 2 mengundang Pelwap pada hari Jumat mulai jam 6. Jam 6, oke. Dan hari Sabtu doa puasa umum yang sponsor adalah sektor 4. Sekiranya itu dulu Pak pengumuman, kita akan akhiri ibadah ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah ini dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, kita lakukan pujian ini.
Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu, yang pada gilirannya berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Berkat jasmani, terutama berkat rohani, membuat kami semakin siap menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Terpujilah akan Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir, kiranya Tuhan buka jalan sore nanti pada ibadah yang kedua. Tuhan tolong kiranya biar umat-umat Tuhan terkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tamu yang kami nantikan juga akan tiba pada tepat waktunya, supaya Tuhan di tempat ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sakit, yang ada di rumah, khusus para orang tua dan para manula yang tak sanggup duduk bersama kami lagi di tempat ini karena faktor usia dan fisik yang terbatas. Kami mohon Tuhan, jamahan Tuhan berlaku bagi mereka. Beri hati yang bersuka cita kepada keluarga, bahkan anak cucu yang merawat. Tuhan berikan kemampuan dan kasih sayang yang mereka lakukan. Segala sesuatu Tuhan mendatangkan hormat, kepujian dan kebesaran nama daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan kami di Kota Palu. Tuhan tolong kiranya apa yang sedang dipersiapkan dengan datangnya Pastor Peter Yangren Tuhan dan rombongannya di Kota Palu. Tuhan, pakailah mereka menjadi alat yang heran di tangan-Mu, agar ada mujizat, ada tanda heran, membuat banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Panitia penyelenggara, Tuhan tolong kiranya supaya apa yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bangsa dan negara pun kami doakan Tuhan, agar bangsa kami yang besar ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan, mereka menjalankan tugas dengan baik dan benar. Demikian TNI dan Polri, Tuhan berikan kemampuan untuk menjaga keamanan bangsa kami. Terpujilah akan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan penghantaran oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita keluar di pintu sebelah kiri. Kita berjabat tangan dengan tamu kita yang